3 viral yang membahas hal-hal seperti kasus atau peristiwa yang lagi viral banget di media sosial. So, buat kalian yang penasaran ada apa aja sih yang viral di bulan ini? Langsung aja di let's enjoy my video. Yang pertama, kasus yang lagi ramai banget yaitu kasus Gang Time gitu ya. Kasus ini tuh menjadi makin rame karena beberapa dari pelakunya itu, 2 di antara mereka adalah anak artis terkenal, guys. Kalian udah pasti tahu kan anak siapa, soalnya emang berseliweran banget di mana-mana, di TikTok, di IG, di Twitter, pasti kan kalian lihat. Terus orang tuanya juga, si artis ini juga udah klarifikasi terus minta maaf kepada media dengan apa yang udah dilakukan sama anaknya itu. Oh ya guys, untuk membahas geng Tai ini kita samarin aja ya namanya jadi geng Ati gitu, biar nyaman aja kita ngomongnya. Nah, jadi ternyata guys, geng Ati ini merupakan geng turun-temurun. Nah, geng turun-temurun iya, tapi di sekolah. Jadi ini tuh terjadi di sebuah sekolah internasional. Kalau misalnya kalian mikir sekolah internasional itu anti bully, terus keren-keren semua, enggak guys. Jadi semuanya itu mau sekolah negeri, sekolah internasional, sekolah swasta, itu semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Karena ternyata emang masih ada aja pembulian di sekolah internasional. Salah satunya adalah geng Ati ini guys. Nah guys, karena geng Ati ini merupakan geng turun-temurun, otomatis berarti seniornya itu harusnya kelas 12 dan anggota-anggota barunya pasti kelas 10 dan kelas 11. Begitu kelas 12-nya lulus gitu, berarti kan digantiin sama kelas 11-nya yang jadi seniornya. Nah, ketika ingin melakukan perekrutan anggota baru, karena kan nggak semua siswa di sekolah ini tuh ikut geng Ati ini ya, tapi jadi yang pengen aja gitu. Nah, kalau misalnya ada seseorang siswa yang pengen masuk ke geng Ati ini, mereka itu bakalan kayak dicecer gitu, kayak dites mental lah istilahnya. Seperti misalnya ya yang paling ringan tuh kayak disuruh-suruh beli apa gitu, minuman, makanan sama si kelas 12-nya itu. Terus juga kayak disuruh ngerjain PR yang nyatetnya gitu. Pokoknya disuruh-suruh hal-hal yang kayak gitu lah, yang basic-basic. Nah, salah satu calon anggota geng Ati ini adalah seorang siswa berinisial A. Seperti biasa, pastinya dilakukan tes atau ceceran dulu ya oleh senior-seniornya ini. Nah, tapi guys, ke si A ini tuh kayak beda gitu. Soalnya ceceran atau tes mentalnya itu lebih ke bullying atau kekerasan, dimana pada suatu hari si A itu diikat badannya, tangannya gitu di sebuah tiang, terus dipelorotin celananya, abis itu ditendang, dipukul, dicubit, bahkan sampai disundut rokok gitu. Terus ternyata kejadian ini tuh ditonton sama kurang lebih dari 40 orang, yaitu anggota geng Ati ini guys. Jadi kejadian itu tuh disaksikan. Nah, di situ terdapat 8 pelaku utama atau yang sekarang dijadikan sebagai tersangka ya guys, yaitu orang-orang yang bersentuhan langsung gitu. Kan kalau misalkan yang 40 lainnya mah kan kayak nonton doang. Nah, 8 orang inilah yang kayak tadi tuh menendang, memukul, mencubit, yang kayak ngiketin tangannya gitu ya. Nah, 8 orang ini, dan di antara 8 orang ini 2 di antaranya adalah anak artis terkenal. Tapi ya pada dasarnya anak SMA mau kelas 10, 11 maupun kelas 12, mereka itu masih umur-umur labil guys. Buktinya kelakuan yang mereka lakukan itu mereka rekam sendiri guys. Terus mereka sebar ke internet. Otomatis lah hal itu menjadi viral dan boom, ada di mana-mana. Ya karena udah viral, pastilah nyampe lah ke ibunya si A itu kan. Nih otomatis sang ibu melihat anaknya digituin, apalagi pikirannya kayak tadi tuh, kita kayaknya tuh di sekolah internasional gak ada bully, ngelihat anaknya dibully, pasti shock lah. Ibu mana yang terima kalau anaknya digituin? Langsung lah si ibunya nanya ke anaknya, kok bisa sih kamu kayak gini, terus kronologinya gimana? Dan ternyata guys, hal itu tidak terjadi cuma sekali doang, tapi 2 kali, yaitu sebelum 14 Februari 2024 itu. Jadi sebelum pemilu tuh dia tuh digituin lagi guys. Dan lebih parahnya bukan cuma disundut rokok, tapi dibakar tangannya guys. Bener-bener dibakar, tapi pakai gasolin doang. Apa sih? Gasolin apa ya bahasa Indonesianya? Korek guys. Nah, ibunya pun bertanya kan, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Udah viral baru kamu ngomong gitu. Ibu kok bisa tahu dari orang lain gitu? Ternyata si A ini punya alasan guys. Ternyata si A itu diancam sama orang-orang geng Ati ini. Ternyata kalau misalnya si A itu speak up atau ngomong ke orang tuanya, apalagi sampai ngelapor ke pihak polisi atau pihak sekolah, adiknya si A itu bakalan sama-sama dibully, bahkan diancam dibunuh dan dilecehkan. Nah, mendengar alasan dari anaknya si A ini, si ibunya makin greget kan, kayak
oh ini geng Ati gak bisa dibiarin nih, ini anak-anak meskipun notabene masih anak-anak gak bisa dimaafin gitu aja. Makanya si ibu melaporkan kepada pihak kepolisian dan kasus ini pun sekarang masih dalam masa penyelidikan. Kita tunggu beritanya aja ya guys, apakah mereka ini akan dihukum secara pantas atau misalnya mereka bakalan dimaafin atau hukumannya rendah karena masih di bawah umur. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti kedepannya gimana ya. Tapi dari kasus geng Ati ini ada sedikit plot twist guys, dimana katanya ini mah desas-desus ya, katanya yang emang bener-bener belum pasti. Katanya geng Ati ini melakukan itu kepada si A karena si A itu juga track recordnya jelek guys. Jadi katanya si A itu adalah mantan pembuli juga, bahkan dia itu suka melecehkan wanita-wanita lain. Tapi meskipun misalnya nih si A beneran tukang melecehkan wanita, emangnya si geng Ati punya hak apa untuk melakukan hal itu, untuk menghukum si A gitu kan? Kan kalau misalnya nih beneran si A ini tukang ngelecehin orang, kan bisa aja tuh geng Ati kalau bener-bener pengen ngehukum si A, diomongin gitu ke sekolahnya atau misalkan kumpulin bukti-buktinya, dilaporin lah gitu kan. Kalau misalnya kayak gini jatuhnya si geng Ati lebih ke main hakim sendiri, ya nggak sih guys? Oke guys, kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasusnya Sharifah Fadiah Akhlaf. Ini tuh bener-bener rame banget di FYP aku tuh, terus muncul tentang dia. Apalagi sekarang kan Februari itu musim pemilu, dia itu makin menjadi-jadilah pokoknya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih siapa Fadiah Akhlaf ini, aku akan jelasin sedikit ya guys. Jadi awal mula kemunculannya itu, Fadiah ini itu pada saat dia speak up tentang ketidakadilan yang dia alami. Jadi ceritanya dia itu punya nenek bernama Nenek Hapsah. Nenek Hapsah ini kata Fadiah merupakan seorang veteran perang atau pejuang kemerdekaan Indonesia. Maaf ya guys. Ternyata Nenek Hapsah ini diperlakukan kurang baik gitu sama pemerintah, kata si Fadiah. Dimana di sekitar rumah Nenek Hapsah itu banyak banget mobil besar kayak tronton, truk gede gitu ya, yang mengangkut barang-barang menuju ke pabrik Cina. Nah, oleh karena itu, karena seringnya tuh banyak lewat mobil gede, jadi sekitar rumahnya Nenek Hapsah itu rusak, kayak pohon jatuh gitu ke rumah Nenek Hapsah, kemudian sumur Nenek Hapsah juga jadi rusak. Nah, melihat video Fadiah itu, ternyata netizen Indonesia sempat guys memberikan support kepada Fadiah, karena ya seperti yang kita tahu gitu bahwa veteran perang di Indonesia, mantan veteran gitu ya, kurang dipandang sama pemerintahan di Indonesia. Nah, hal ini tuh menjadi lebih viral gitu. Jadi warga netizen tuh mengharapkan bahwa pemerintah itu memberikan bantuan seperti memperbaiki sumur dan rumahnya Nenek Hapsah. Nah, karena awal-awalnya mungkin disupport ya, didukung gitu sama netizen, tapi lama-kelamaan ternyata guys Fadiah ini itu malah mengkritik pemerintahan yang sebenarnya bukan ranahnya. Kita sebagai warga Indonesia yang notabene demokrasi gitu ya, boleh-boleh aja mengungkapkan kritik kepada pemerintahan, tapi kalau misalnya caranya seperti Fadiah ini, menurutku itu kurang tepat gitu. Coba deh kalian lihat dulu video ini. Berita terkini di Jambi, rumah Nenek Hapsah, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 10 tahun diperjuangkan rumah dan sumurnya dirusak oleh perusahaan Cina dan pemerintah Jambi. Kondisi saat ini mobil 24 jam melebihi kapasitas jalan. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Pohon menimpa ke rumah Nenek Hapsah. Ini yang kalian mau? Kami berjuang selama 10 tahun, dizolimi, dihianati. Saya bersuara, dilaporkan. Nyatanya, mana Al-Haris janji sudah 3 kali untuk menuntaskan permasalahan. Mana Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Berani banget kan dia ngatain presiden, gubernur, buset lu kecil-kecil bisa seberani ini. Ingat loh deh, apapun yang ada nantinya nimpa kamu gitu, kalau ada musibah yang repot tuh siapa? Ya orang tua kamu. Sayanglah sama orang tua kamu. Dan ternyata guys, hal ini bukan hal yang pertama kali Fadiah lakukan. Dia juga sempat tuh beberapa waktu lalu mengkritik Pemkot Jambi. Nah, pada akhirnya dia itu dilaporin tuh sama Pemkot Jambinya. Tapi di sini malah jadi viral karena anak di bawah umur dilaporkan gitu. Padahal ya emang menurut aku ya, kalau aku pemerintahnya sih emang harus dilaporin, soalnya menurut aku ini tuh bukan kritik tapi lebih ke ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan hal-hal semacamnya lah gitu.
Yang mana kalau misalnya Fadia ini dibiarin nih, nggak diusut sama sekali, menurut aku ini tuh bakalan jadi contoh buat generasi kita ke depannya gitu. Nanti bakal ada teman-teman Fadia lainnya yang mungkin pengen viral atau pengen dapat perhatian dari publik dengan cara mengkritik pemerintah, tapi caranya tuh nggak seharusnya gitu. Caranya tuh kurang tepat gitu menurut aku. Ini ya buat Syarifah Fadiah Aklab, kalau misalnya kamu nonton video ini, kamu dengerin ya, aku pengen ngomong beberapa kata gitu buat kamu. Hati-hati, soalnya jejak digital itu bener-bener nyata guys. Soalnya kamu nanti di masa dewasa, kamu itu bakal butuh kerjaan, butuh relasi, butuh banyak hal pokoknya. Nah, kalau misalnya jejak digital kamu udah jelek dari sekarang, itu tuh kamu bakal susah buat ngedapetin itu semua. Jangankan kamu yang jejak digitalnya tergolong cukup begitulah, kita aja nih yang jejak digitalnya biasa-biasa aja buat dapat kerja, dapat relasi gitu ya, itu tuh susah, apalagi yang emang udah jejak digitalnya jelek. Jadi mendingan hati-hati, mendingan kamu cepat-cepat deh bikin video klarifikasi, minta maaf, terus kayak minta maaf karena kamu tuh masih di bawah umur kan, masih SMP kan, jadi orang-orang juga pasti ya udahlah gak apa-apa, namanya juga anak kecil, mungkin kurang didikan atau misalkan kurang support dari teman-teman atau dari keluarga apa gimana. Mending daripada sebelum kamu dihukum apa gimana ya, mending bikin video klarifikasi, minta maaf dari sekarang sebelum ada yang nuntut lagi. Jangan sampai orang tua kamu kayak kemarin tuh pas Pemkot Jambi ngelaporin kamu, orang tua kamu kan yang klarifikasi. Jangan sampai kayak gitu lagi ya Syarifah ya, Fadia, oke? Nah, kalau misalkan kita ngomong-ngomong soal demokrasi di Indonesia tidak berjalan, nih ya, kamu Fadia, dengan cara kamu bikin video kayak gitu, terus kamu sekarang pas ini video dibikin ya, 5 jam yang lalu aku lihat akun kamu, ternyata kamu masih bisa post video baru gitu ya, itu artinya demokrasi kita masih berjalan. Coba bayangin kalau kamu Fadia tinggalnya di Korea Utara, sedetik aja kamu ngomongin pemimpin kamu, gak lama kemudian bakalan ada yang ngejemput kamu dan kamu gak akan terlihat lagi di media sosial dan di dunia nyata. Bahkan keluarga-keluarga kamu pun bakalan ikutan dihukum. Jadi yang demokrasinya itu tidak berjalan, itu tuh contohnya Korea Utara.